Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang satu keluarga tampak ramai berkumpul di sebuah rumah malam itu. Terlihat juga di sana ada Pak RT dan beberapa perangkat desa yang lain. Terlihat pula seorang notaris ikut menghadiri. Suasana terlihat sangat santai, sesekali diselingi tawa riuh rendah. Kurang lebih 6 bulan yang lalu, Pak Suwardi, ayah dari keluarga yang berkumpul itu, telah berpulang ke rahmatullah. Meninggal dalam usia sekitar 70-an tahun. Karena semasa hidup beliau sangat baik pada tetangga, maka ketika beliau meninggal, kami, para pelayat yang terdiri dari tetangga dan masyarakat sekitar, merasa sangat kehilangan. Pak Suwardi meninggalkan seorang istri dan 4 orang putra. Ada satu putra yang kerap menjadi perbincangan bagi tetangga-tetangganya. Bukan karena orangnya sombong, arogan, atau sifat buruk lain, namun karena ia selalu mendapatkan kekurangberuntungan dalam setiap pekerjaannya. Padahal, ketiga saudaranya telah berhasil menjadi orang yang sukses. Kakak pertama dan kedua menjadi prajurit pasukan-pasukan elit di Angkatan Darat. Sedangkan kakak ketiganya menjadi seorang arsitek ternama. Dialah putra keempat, Ragil Suwardi. Ragil juga mewarisi keramahan dan kedermawaan ayahnya. Dari 4 bersaudara, hanya Ragillah yang belum berkeluarga. Pernah suatu ketika, seorang perempuan memaki-makinya. Rupanya si perempuan merasa tersinggung karena Ragil menolak cinta perempuan itu. Sebenarnya lah yang terjadi adalah memang Ragil tidak memiliki rasa pada perempuan itu. Perempuan yang menjadi teman sekantornya di kota. Bukan karena tidak cantik, namun perempuan itu memiliki sifat yang sombong. Dalam urusan wanita, Ragil memang tidak sembarangan. Malam itu para putra Suwardi berkumpul bukan tanpa alasan. Mereka rupanya tengah membicarakan pembagian warisan. Dari riuh rendah tawa yang terdengar, jelaslah bahwa pembagian warisan itu berjalan lancar. Toh para putra Suwardi setidaknya sudah pada hidup berkecukupan. Kabut pagi tampak menyelimuti pedesaan ketika keempat putra Suwardi dan keluarga masing-masing bergantian pamit kepada sang mamak. Mereka bergantian mencium tangan dan memeluk mamak mereka. Sesaat suasana haru hadir menyibak ke dalam hati. Setelah 2 hari ini, keadaan rumah kembali terasa ramai. Kini, mau tidak mau, sang mama harus berada dalam kesendirian. Bagaimanapun, jauh dari anak adalah perasaan sepi tersendiri. Adalah Ragil yang paling tegar pada perpisahan itu. Ia tampak menenangkan hati mamaknya, meyakinkan bahwa setiap ada kesempatan pulang, dia dan kakak-kakaknya pasti akan pulang. Berkali ia dan kakak-kakaknya mengajak sang mama untuk bergantian tinggal bersama mereka. Namun sang mama lebih memilih tinggal di desa, ditemani keponakannya.
Jabatan sebagai kepala teknisi memang belum lama Ragil dapatkan, mungkin baru 6 bulanan ini. Hampir bersamaan dengan meninggalnya sang ayah. Selain karena memang didasari kemampuan yang sangat bisa diandalkan, manajer di perusahaannya menilai Ragil mampu merangkul teman-temannya, sehingga tidak terjadi saling iri hati. Dengan jabatan itu pula, kini Ragil tidak perlu lagi ikut terkena shift jaga malam. Namun bukan berarti beban pekerjaannya menjadi lebih ringan. Justru meskipun ia tidak mendapatkan shift malam, namun begitu ada sesuatu kendala pada mesin yang berat, mau tidak mau ia tetap harus datang. Begitupun malam itu, ponsel di meja berdering tidak henti-henti. Dengan mata berat, ia mengambil ponselnya. Ia memicingkan mata. Di layar tertera nama kantor. Ia mengambil ponsel dan menanyakan apakah ada sesuatu. Dari seberang hanya terdengar suara kurang begitu jelas. "Cepatlah ke mesin blok E, ada gangguan berat." Ragil tidak sempat berpikir siapa yang menelepon. Yang penting, ia harus segera menuju blok E, di mana menurut suara di ponsel tadi ada gangguan mesin berat. Ragil segera mengeluarkan sepeda motornya, memanasinya sebentar, lalu setelah mengunci pintu kontrakan, ia segera meluncur, menembus dinginnya malam. Ia memarkir sepeda motor sesampainya di sana. Sedikit tergesa, Ragil melangkah menuju pos penjagaan. Di sana, 2 orang penjaga malam menyambut. "Mas Ragil, kok seperti buru-buru?" Ragil menoleh ke arah orang yang menyapa. Ia lupa, atau sepertinya bahkan belum pernah mengenal orang yang menyapanya itu. Padahal, ia bekerja di sana sudah lebih dari 2 tahun. "Iya mas, tadi ada yang ngabari kalau ada kendala di blok E," jawab Ragil menjelaskan. "Saya tak kesana dulu mas, siapa tahu sudah ditunggu." "Siap mas, nanti kalau butuh bantuan panggil saja kami." Ragil hanya mengangguk, lalu buru-buru menuju blok E. Suasana pabrik sangat jauh berbeda antara siang dan malam hari. Ketika siang dengan suara bising bagi bertalu-talu, kini di malam hari suasana senyap dan gelap bagi tengah hutan. Di blok E itu, Ragil tampak kebingungan. Bukan karena bingung dengan mesin yang mati. Ia bingung karena di sana tidak tampak ada seorang pun. Mesin yang mana yang dimaksud? Ia sempatkan menoleh ke kanan kiri. Ia ragu. Suasana sangat sepi, hening. Meski dengan perasaan agak meragu, berbekal senter ponsel, ia sempatkan berkeliling ke seluruh area mesin. Sudah sampai sini, tanggung batinnya. Di sudut ruang, ia sedikit terperanjat ketika melihat sekelebat bayangan. Ia sudah hampir mengejar ketika dalam beberapa langkah tercium olehnya bau wangi samar-samar masuk ke lubang hidung. Ia hafal betul wangi parfum di pendingin ruangan. Kali ini, bau wangi itu berbeda. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang, apalagi dalam suasana gelap begini. Dalam hati, ia menyumpah serapah. Siapa pula yang mengerjai dirinya? Kalau memang ini bercanda, ini adalah bentuk bercanda yang kelewat batas. Agak geram juga ia rasa. Dicekam perasaan takut. Ia pun bermaksud keluar dari gedung itu. Besok, ia akan mengusut siapa yang sudah berani mengerjainya. Ia pun berbalik badan dan segera melangkah keluar. Saat tiba-tiba dari arah belakang, "Mas." Ragil terperanjat. Ada suara seorang perempuan memanggilnya.
Meski dengan perasaan was-was, ia beranikan diri untuk menoleh. Ia sorotkan lampu senter dari ponselnya, tapi ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari sekencang-kencangnya. Dalam gelap, tentu apa yang ada di depan tidak terlihat jelas olehnya. Ia tersandung dan jatuh. Ponselnya lepas. Namun ia melihat nyala lampu masih menyala. Ia bangkit, lalu segera memungut ponselnya. Ketika ia memungut ponselnya itulah, di depannya persis berdiri sesosok tubuh berpakaian serba putih. Mula-mula, ia hanya melihat kain putih menjuntai hingga lantai. Ketika dengan nekat, ia mendongak untuk mengetahui siapa yang berdiri di depannya. Tampaklah seorang wanita dengan rambut tergerai tidak beraturan membelakanginya. Wanita itu bertubuh sangat tinggi, mungkin hampir 3 meter. Lalu Ragil menyorot tubuh berbalut kain putih itu. Nyalinya menyusut secara drastis. Ia melihat sosok yang sangat mengerikan, Sundel Bolong. Sundel Bolong itu tertawa melengking. Sontak, Ragil pun menghambur keluar. Ia bermaksud meminta tolong pada 2 orang satpam menjaga malam. Sesampai di luar, dengan napas terengah-engah, ia setengah berlarian segera menuju ke pos penjagaan. Namun di sana, ia dapati pos itu kosong. Tidak seorang pun nampak. Ia memanggil-manggil, tapi tetap sepi, tidak ada sahutan. Daripada Sundel Bolong itu mengejarnya, Ragil pun segera menghidupkan mesin motornya, bermaksud untuk segera pulang. Baru saja mesin sepeda motor ia nyalakan, terdengar suara memanggil dari sebalik pohon peneduh di belakangnya. Agak lega karena para penjaga malam itu masih di sana. Ia pun lantas menoleh. Betapa terkejutnya ia ketika dilihatnya sesosok tubuh berbalut kain kafan tengah berdiri di samping pohon peneduh itu. Lututnya seketika gemetaran. Beberapa saat lamanya ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Ketika sosok itu tiba-tiba terbang ke atas dan lenyap, seketika dia pun tersadar. Sontak, sepeda motor pun ia geber seketika. Pagi pun menjelang. Dengan membawa perasaan marah, Ragil datang ke kantor. Ia yang sudah meluapkan kemarahan atas peristiwa tadi malam, sontak terdiam begitu admin kantor mengatakan bahwa Blok E memang sudah diliburkan selama 3 bulan ini. Pak Ragil kan tahu sendiri, ruang mesin Blok E sedang menunggu mesin-mesin baru. Mana mungkinlah kami bercanda kelewatan seperti itu. Coba, ponsel Pak Ragil panggilan dari kantor jam berapa? Ragil segera memeriksanya. Ia lebih tercengang ketika mendapati tidak ada satupun panggilan yang berasal dari kantor. Seketika, lemaslah ia. Kejadian itu tentu saja langsung menjadi buah bibir karyawan di sana. Sebulan peristiwa itu berlalu. Ragil masih menjalankan pekerjaannya. Ia masih sibuk memeriksa mesin-mesin ketika seorang rekan kerjanya menghampiri dan mengatakan bahwa ia dipanggil Pak Bos. Dengan bersungut-sungut, Ragil memenuhi panggilan itu. Ia merasa heran, tidak seperti biasanya manajernya memanggil. Semoga ada kenaikan gaji, pikirnya. Dengan dasar, ia telah bekerja dengan baik untuk perusahaannya. Angannya terlalu melambung. Ragil hanya menunduk ketika apa yang terjadi sangat berbeda dari yang ia harapkan. Entah mengapa, manajer menganggap pekerjaannya ia lakukan dengan tidak baik. Banyak mesin tidak terawat, mesin rusak, dan berbagai alasan yang sungguh sangat Ragil tidak bisa menerimanya.
Ia membantah, namun manajer tetaplah manajer. Siang itu juga, Ragil diberhentikan dari pekerjaannya. Tanpa surat peringatan, tanpa penjelasan yang masuk akal. Mungkin sudah takdirmu, Le. Kamu harus menemani Mama di sini. Kamu tahu, Mama sering merasa kesepian. Apalagi semenjak bapakmu berpulang. Masalah pekerjaan, kamu kan cakap, punya banyak kemampuan. Kamu tak usah khawatir. Rezeki datang dari mana saja. Wajibmu selalu berusaha dan berdoa. Selepas itu, biar Allah yang mengatur, Le. Mamanya menenangkan ketika dengan gusar ia menceritakan perihal pekerjaannya sesampai di rumah. Ragil pun memeluk mamanya. Lega ia rasakan. Rasa geram atas pemecatan yang tidak masuk akal itu segera ia tepiskan. Mamanya benar. Hanya seminggu yang ia butuhkan untuk menganggur. Sebuah perusahaan otobus menerimanya bekerja sebagai teknisi. Tidak memerlukan waktu lama selama masa uji coba. Berbekal kemampuannya, Ragil sudah mahir dalam mengoprak mesin-mesin bis. Para sopir tentu senang dengan garapannya. Lari bis menjadi lebih kencang, tetapi dengan solar yang tidak terlalu boros. Enam bulan berlalu, Ragil merasa betah dengan pekerjaannya itu. Meski terkadang ia harus mondar-mandir keluar kota ketika ada bis yang mesinnya ngadat. Sedangkan teknisi lain tidak berhasil memperbaikinya. Ia sangat menikmati pekerjaannya. Seperti hari itu, selepas Isya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Rupanya ada bis yang mengalami kendala mesin, mogok di jalan. Maka ia pun segera kembali ke kantor. Di sana, beberapa kru yang lain telah menunggu. Maka, menggunakan sebuah minibus, berangkatlah mereka. Perjalanan menuju bis yang mogok harus ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Begitu Ragil dan teman-temannya datang, legalah para kru bus itu. Penumpang memang sudah dipindahkan ke bus lain. Tapi posisi bis yang mogok sangat membahayakan para pengendara lain. Apalagi di dekat hutan yang minim penerangan. Rupanya, mesin bis kali ini sangatlah membandel. Berkali-kali Ragil mengecek dan memperbaiki. Berkali-kali itu pula mesin bis kembali mati. Sebenarnya lah, sebentar lalu mati. Tidak kunjung beres. Dengan bercanda, Ragil pun berujar, Met, kamu jangan mengganggu. Kami di sini sedang bekerja. Tolong, jangan ganggu. Minggato, Met." Ucapan bernada canda itu rupanya manjur. Mesin bis bisa menyala dengan baik. Semua terkondisi dengan semestinya. Rem, kopling, kampas, dan yang lain sebagainya berfungsi baik. Maka pukul 11 malam kerjaan itu selesailah. Bis melaju terlebih dulu untuk menuju terminal tujuan. Sementara Ragil dan rekan-rekannya berada di belakang. Mungkin baru berjalan sekitar 5 km. Giliran minibus yang Ragil tumpangi tiba-tiba ngadat. Terpaksa, Ragil harus kembali bekerja keras, memeriksa setiap kemungkinan yang menjadikan minibus itu mogok. Ia pun dengan teliti memeriksa bagian demi bagian. Pada saat itulah terdengar riuh gemuruh seperti orang-orang yang sedang berbaris. Oleo, ole, 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 ojo oleo,
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.